Kalau saudara ikuti pengajaran bulan ini bicara tentang beban, saudara. Tentang beban, ada beban masa lalu, ada yang gitu ya. Kalau saudara ikuti serial khotbah-khotbah 2 minggu kemarin. Nah, ayatnya itu ada di yang Ibrani 12, ayat yang pertama, yang tanggalkanlah semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Saudara ingat ayat itu ya? Di situ ada beban-beban yang begitu merintangi. Yang saya tahu gini, sebuah kekristenan adalah bukan tentang agama, betul? Kekristenan bukan tentang aturan-aturan tertentu. Kalau buat saya pribadi, kekristenan adalah sebuah perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Dan waktu saya berjalan sama Tuhan, coba dicek barang-barang apa yang saya bawa. Jangan-jangan beban-beban itu beban-beban yang seharusnya gak kita bawa. Makanya gak heran perjalanan kita sama Tuhan akhirnya jadi berat, akhirnya jadi ribet. Karena kita sedang bawa beban yang gak perlu. Kita jadi gak mau ikut Tuhan. Kita gak mau ikuti kecepatannya Tuhan. Karena beban kita terlalu berat. Nah makanya kebenaran-kebenaran yang disampaikan beberapa minggu ini akan membuat kita melepaskan beban-beban itu. Amin saudara. Kita melepaskan dosa yang begitu merintangi kita katanya. Makanya coba dicek beban apa yang saudara tanggung hari-hari ini. Apakah kekhawatiran? Apakah kekhawatiran begitu membuat saudara menjadi takut sekali? Kekhawatiran membuat saudara menjadi bingung, sangat mewarnai kehidupan saudara, keputusan-keputusan yang saudara buat dasarnya itu karena khawatir. Makanya ini Max Lucado bilang begini, kekhawatiran kita berkurang saat iman kita bertambah. Coba dicek, apakah kekhawatiran saudara semakin berkurang atau semakin besar hari-hari ini? Karena itu akan menunjukkan kualitas iman saudara. Betul? Itu seperti berbanding terbalik. Ketika kekhawatiran naik, maka iman saudara sedang turun. Tapi kalau iman saudara naik, seharusnya kekhawatiran itu menjadi turun. Coba dicek pagi ini. Apakah kehidupan kita hari-hari ini dengan keadaan-keadaan yang saya tahu gak gampang, yang saya tahu kita mengalami sesuatu yang emang gak mudah untuk dilakukan. Tapi pertanyaannya gini, apakah kekhawatiran sedang membuat semua kehidupan kita, semua keputusan yang kita buat didasari oleh kekhawatiran atau oleh iman percaya kita sama Tuhan? Perenungan ini saya berharap kita bisa pelan-pelan, kita bisa cek nanti di rumah. Apakah kehidupan saya sangat dipenuhi dengan kekhawatiran? Karena kelihatan hari-hari ini orang panik banget. Saya gak bilang mudah, emang ini kita emang agak susah. Tapi saya berharap quote ini bisa memberi kita pemikiran yang jelas tentang iman kita. Amin. Dan ayatnya dia bilang gini, Filipi 4 ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di situ ada kata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya yakin kita orang-orang yang percaya Yesus nggak kebal dengan apa yang namanya kekhawatiran. Setuju saudara? Kita nggak menjadi orang hebat yang nggak pernah khawatir seumur hidup kita. Kayaknya nggak gitu deh. Ayat ini bermaksud gini, janganlah khawatir yang terus menerus khawatir. Terus menerus kita diwarnai dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Hadirnya kekhawatiran memang tidak terelakkan, tapi hidup dalam kekhawatiran adalah sebuah pilihan. Ya, kita nggak bisa batasi apa yang terjadi di sekitar kita yang membuat kita khawatir. Kita nggak bisa batasi itu. Tapi hidup dalam kekhawatiran yang terus menerus itu adalah pilihan saudara. Apakah saudara mau tinggal di situ? Apakah saudara mau tetap memilih untuk hidup dalam kekhawatiran? Itu pilihan kita saudara. Itu keputusan yang kita buat. Nah, saya berharap kita bisa ambil keputusan yang bijak. Dan saya berharap gini, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Amin. Tuhan itu bukan Tuhan yang cuma nonton, Dia ada bersama dengan kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang cuman ngeliatin kita aja. Enggak. Periksa kepercayaan kita sama kedaulatan Tuhan. Apakah kita mulai ragu dengan kedaulatan Tuhan yang membuat kita jadi khawatir? Sekali lagi saya ingatkan bahwa khawatir kita gak bisa batasi keadaan yang membuat kita khawatir. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu adalah pilihan saudara dan saya.
Ayo buat keputusan yang baik, ayo buat keputusan yang sadar bahwa gini, kita menghadapinya gak sendirian. Amin. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai perjalanan kita. Nah, kita akan lihat satu tokoh perjanjian lama. Saya teringat sama Yosua. Waktu Yosua mau masuk kota Yeriko, dia menghadapi tembok yang namanya tembok Yeriko. Saudara pernah dengar cerita itu? Tembok Yeriko adalah sebuah gambaran tentang tantangan buat Yosua. Dia belum pernah menghadapi kota yang berkubu sebelumnya. Yosua jago perang, dia bisa menang banyak memenangkan peperangan itu di padang gurun. Tapi untuk memasuki kota Yeriko itu kotanya berkubu dan ada tembok yang tebal banget yang nggak tahu cara ngeruntuhinnya gimana. Kota itu terlindungi oleh tembok itu. Temboknya setebal 2 meter. Saudara bisa bayangkan tebalnya aja 2 meter dan tingginya 4,9 meter. Yosua belum pernah berperang dengan kondisi seperti itu. Dia nggak tahu caranya bagaimana meruntuhkan tembok Yeriko. Mungkin hari ini kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Mungkin ada hal-hal yang sedang kita hadapi hari-hari ini yang kita belum pernah tahu gimana cara menyelesaikannya. Hari-hari ini ada banyak kejadian yang di luar prediksi yang membuat kita memang gak ngerti gimana cara menyelesaikannya. Kita mau belajar sama Yosua. Ini ayatnya, Yosua 5 ayatnya 13 dan 14. Saya bacakan buat saudara. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang lelaki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dan kakimu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Sederhananya, mungkin Allah mau bilang gini, Yeriko boleh punya tembok-tembok yang tinggi, tembok-tembok yang kekar, yang perkasa, yang gak tahu cara meruntuhkannya. Tapi Tuhan mau bilang gini, Yosua, aku menyertai engkau. Allah datang untuk menemani Yosua. Allah menghampiri Yosua dan bilang gini, akulah panglima bala tentara Tuhan. Mungkin hari-hari ini tembok Yeriko begitu kuat, tembok Yeriko begitu kelihatan tak tergoncangkan. Tapi satu hal yang saudara ingat, bahwa Tuhan akan menghampiri saudara. Dia akan tolong saudara untuk atasi tembok Yeriko. Dia akan tolong saudara untuk runtuhkan tembok Yeriko. Gak ada cara lain, Yosua harus menghadapi tembok Yeriko. Betul? Mungkin hari-hari ini kita juga gak diberi pilihan. Kita harus menghadapi apa yang menjadi Yeriko, tembok Yeriko dalam kehidupan kita. Gak ada pilihan, kita tetap harus menghadapinya. Tapi satu hal pagi ini saya mau sampaikan, Allah menghampiri saudara. Biarlah Allah yang sama yang menghampiri Yosua, dia juga Allah yang sama menghampiri kita. Amin saudara. Ada satu janji seperti itu saudara. Ada janji bahwa Yeriko boleh punya banyak tembok, tapi Yosua memiliki Allah yang menyertainya. Suatu pengingat bahwa Allah bersama dengan kita. Allah yang dekat, dia Allah yang menghampiri kita. Dia Allah yang menjagai kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dan saya tahu bahwa itu kekuatan kita. Ketika Allah dekat sama kita, buat kita cukup untuk menghadapi banyak hal. Beberapa tahun lalu, anak saya kejepit pintu di sekolah, saudara. Dan jarinya itu sampai remuk, saudara. Kejepit pintu sampai remuk, habis tulangnya sampai remuk, betul-betul remuk. Dia nangis jerit-jerit, darah di mana-mana dan langsung bawa ke rumah sakit. Satu hal yang dia pengen apa? Dia pengen digendong, dia pengen dipeluk sama papahnya. Dan saya lakukan itu dan buat dia pelukan saya, keberadaan saya bersama dengan dia, itu cukup buat dia bisa melewati banyak hal. Saya tahu sakitnya gak berkurang. Betul? Sakit sekali, sakitnya gak berkurang.
Tapi buat dia merasa aman ketika saya ada dekat dengan dia. Kita masuk ruang operasi, saya tetap gendong dia. Sampai akhirnya selesai, kita keluar. Percayalah kehadiran Allah buat saudara, itu memberi kekuatan buat kita melewati banyak hal. Amin saudara. Saya tahu rasa sakitnya gak hilang, saya tahu mungkin waktunya gak bisa cepat, tapi percayalah ketika Allah ada bersama dengan kita, itu cukup memberi kekuatan buat kita. Amin saudara. Nah, mungkin kita akan belajar dua hal dari apa yang dilakukan oleh Yosua. Setelah Yosua ketemu dengan panglima bala tentaranya Tuhan, yaitu Allah sendiri. Hal yang pertama ada di Yosua 5 ayat yang ke-13, saya suka bilang gini, ia melayangkan pandangannya melihat lelaki di depannya. Ia melayangkan pandangannya. Mungkin hari-hari ini kita terlalu fokus melihat tembok Yeriko terlalu jelas, terlalu dekat. Kita terlalu detail memperhatikan tembok Yeriko sampai kita lupa mengalihkan pandangan kita sama Tuhan. Kita terlalu detail dengan apa yang sedang kita hadapi sampai kita lupa bahwa kita punya Allah yang menemani kita. Mungkin hari ini kita belajar dari Yosua, dia melayangkan pandangannya kepada Allah. Dan ternyata itu yang memberikan dia kekuatan. Ternyata itu yang memampukan dia berjalan untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Saudara sudah terlalu lama melihat tembok itu. Kita sudah terlalu takut untuk melihat tembok itu. Seringkali kita gentar, kita gak tahu harus gimana. Kita sudah terlalu lama memandangi tembok itu. Tembok yang sepertinya gak akan runtuh. Tapi biarlah pagi ini, siang ini ada berita buat saudara. Ayo alihkan pandangan saudara sama Tuhan. Saudara akan mempunyai pandangan yang berbeda. Mungkin masalah saudara akan sama, tapi ayo percayalah ketika kita memandang Tuhan, cara pandang kita terhadap masalah pasti akan berbeda saudara. Kekuatan kita akan terbangun bukan karena kita hebat, tapi karena gini, Allah menyertai kita. Kesadaran bahwa saya disertai Allah harusnya membuat keputusan yang kita buat, cara pandang kita terhadap masalah akan sangat berbeda. Itu hal pertama yang Yosua lakukan. Ayo alihkan pandangan kita sama Tuhan. Jangan terlalu sering melihat tembok Yeriko. Ayo sering-seringlah melihat Allah. Amin. Itu hal pertama. Dan hal yang kedua ada di Yosua 5 ayat yang ke-14. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah dan menyembah. Yosua orang hebat saudara. Dia jenderal hebat. Dia memenangkan banyak peperangan. Tapi dalam hadirat Allah, dia sujud dengan muka sampai ke tanah. Artinya apa? Dia tahu, dia sadar kekuatannya gak seberapa tanpa Tuhan. Dia tahu, dia sadar bahwa ketika dia menyembah, dia sedang mengandalkan kekuatan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita gak kuat karena kita gak sadar, karena kita gak meminta, karena kita gak mengandalkan kekuatan Tuhan. Ayo awali dengan menyembah, ayo awali dengan memandang bahwa Tuhan mampu selesaikan ini. Tuhan pasti bisa lakukan ini. Kita tidak pernah terlalu kuat sehingga kita tidak perlu menyembah. Yakinlah, kita gak terlalu kuat. Kita perlu menyembah Tuhan. Kita perlu. Karena orang-orang tanpa penyembahan tidak memiliki kuasa yang lebih besar untuk diandalkan. Ketika kita menyembah, itu saat dimana kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Saat kita menyembah, itu adalah saat dimana kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya buat kita. Dua hal yang kita belajar dari Yosua. Yang pertama, alihkan pandangan kita sama Tuhan. Dan yang kedua, ayo masuklah dalam penyembahan. Penyembahan untuk membuktikan bahwa gini, saya perlu pertolongan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup. Gak ada orang yang kuat tanpa penyembahan. Kita gak mampu. Ada banyak hal yang kita alami, ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini yang membuat kita sadar bahwa kita gak bisa lewati ini tanpa Tuhan. Ayo perlu menyembah, ayo perlu datang sama Tuhan, ayo pandang wajahnya. Maka saudara akan mempunyai pandangan yang berbeda terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Amin saudara? Itu dua hal yang kita belajar dari Yosua. Beban tentang kekhawatiran. Yeriko bicara tentang sesuatu yang gak pernah dihadapi dan Yosua khawatir, takut gimana caranya ngadepin. Nah, saya akan ajak kita juga lihat cerita di perjanjian lama yang berbeda.
yaitu Musa. Kita mundur sedikit. Musa punya masalah yang berbeda dengan Yosua. Kalau Musa itu bicara tentang kegagalan dia di masa lalu. Ya, itu kalau saudara bisa mau baca, itu ada di Keluaran 2 cerita tentang Musa. Musa orang Ibrani, lalu diambil oleh putri Firaun. Kalau saudara pernah ingat itu cerita Musa yang dihanyutkan di sungai dan diambil oleh putri Firaun, diangkat anak sama Raja Firaun dan tinggal di istana. Saudara ingat itu? Ya, nah terus lalu mamahnya ikut mendampingi dia. Dan mamahnya selalu bilang gini, suatu hari engkau akan membebaskan bangsamu dari perbudakan. Mamahnya selalu ingatkan Musa bahwa kamu orang Ibrani. Kamu akan membebaskan bangsamu dari perbudakan di Mesir. Itu yang selalu terngiang-ngiang dalam kehidupan Musa. Itu yang selalu terkonsep dalam pemikirannya. Bahwa itu yang menjadi panggilan utama dalam hidupnya. Bahwa aku akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi kenyataannya gak seperti itu. Kita tahu, oke. Keluaran 2 ayatnya yang ke-11 dan 12. Ini ketika Musa telah dewasa. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya itu, ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Dia sedang membela bangsanya, betul? Dia sedang menggenapi panggilannya. Dia sedang membela orang Israel yang disiksa, yang dipukuli oleh orang Mesir. Dan dia berpikir, dia sedang menggenapi panggilannya, dia sedang menjalaninya. Tapi kenyataannya kita lihat di ayat yang ke-14. Kenyataannya berbeda, tetapi jawabnya siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa jadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Orang yang dia tolong itu gak merespon seperti apa yang dia pikir. Dia menolong orang Israel, tapi responnya malah berbalik, sepertinya malah jadi Musa yang salah. Dan berita itu sampai kepada Firaun dan Musa dikejar-kejar mau dibunuh. Akhirnya Musa lari ke Midian. Panggilannya Musa akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, betul? Ibunya selalu mengingatkan itu bahwa kamu akan membebaskan. Tapi ternyata gini, waktu dia melakukannya, orang Israelnya kok responnya kok aneh. Musa gak mendapatkan apa yang dia bayangkan. Musa gak mendapatkan apa yang dia pikirkan. Dia pikir waktu dia tolong orang, maka orangnya akan berterima kasih. Dia akan bilang terima kasih. Tapi ternyata lain. Orang yang ditolong malah bilang yang aneh-aneh. Malah gak karu-karuan sehingga Firaun dengar dan mengejar Musa. Mungkin ada dari saudara yang mengalami seperti itu. Kita maksudnya hanya mau tolong orang. Kita hanya mau nolong maksudnya. Tapi kok jadi ribet gini sih? Kok jadi kayak kita yang disalahin? Kok kayak kita yang dimanfaatin? Jadi gak jelas. Jadi akhirnya membuat kita gini, udahlah gak usah tolong-tolong orang lah. Udahlah gak usah pikirin hidup orang. Udah gak usah mikirin siapa yang mau ditolong. Yang membuat kita ambil keputusan seperti Musa. Dia sembunyi di Midian. Dia sembunyi dan dia bilang, udahlah lupakan panggilan tentang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Udah lupain. Sebuah harapan yang bertabrakan dengan kenyataan dan membawa kita pada kehidupan yang penuh penyesalan. Nyesel gue nolong dia. Malah jadi susah begini. Sudah pernah dengar orang ngomong gitu? Atau sudah pernah alami itu? Banyak dari kita yang memilih untuk sembunyi pada akhirnya. Kita kehilangan gairah untuk menghidupi panggilan kita. Kita kehilangan gairah untuk menggenapi rencana Allah buat hidup kita. Kita udah coba dan kita bilang, enggak lah. Gue udah coba dulu kok. Enggak bisa. Kita lebih memilih untuk sembunyi. Kita lebih memilih untuk, udahlah kita gak usah lakuin apa-apa. Mungkin ada sebagian saudara menyerah dengan pernikahan saudara. Saudara berpikir bahwa pernikahan saudara udah gak akan tertolong lagi. Dan saudara mulai menyerah. Saudara bilang, udahlah gak mungkin, gak ada yang bisa dilakuin lagi.
saudara menyerah dan saudara memilih untuk sembunyi. Mungkin bisnis saudara menyerah, saudara bilang udahlah gak mungkin bisnis ini tertolong. Udah gak usah lakuin apa-apa lagi. Dulu juga gue udah lakuin, sekarang gak bisa lah. Banyak dari kita yang mengambil keputusan untuk sembunyi. Banyak dari kita yang gak mau mencoba lagi. Kita ambil keputusan seperti Musa. Kita lari ke padang gurun dan kita bilang, udah Tuhan, selesai. Tapi ceritanya gak sampai di situ. Tuhan mengejar Musa sampai ke padang gurun. Tuhan bukan Tuhan yang gampang menyerah ternyata. Tuhan bukan Tuhan yang gampang melepaskan mimpinya. Saudara harus yakin bahwa gini, kita diciptakan dengan tujuan. Amin. Kita tidak sembarangan. Allah menciptakan kita bukan dengan tanpa tujuan. Dia punya mimpi yang Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita menyerah, kita gak mau lakukan lagi, maka mimpinya Allah akan terkubur bersama dengan kita. Dan Tuhan gak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau terjadi dengan kehidupannya Musa. Makanya Allah mengejar Musa. Allah belum selesai sama Musa. Makanya Allah bicara melalui semak yang terbakar. Sudah ingat cerita itu? Ya, semak yang menyala mengingatkan Musa tentang panggilannya. Mungkin hari-hari ini juga Tuhan sedang kejar saudara. Mungkin dalam hari-hari ini, mungkin ada semak yang menyala yang membuat saudara kembali kepada Tuhan. Mungkin ada semak yang menyala yang membuat saudara teringat akan janji yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingatkan. Semak itu begitu menyala yang membuat saudara, hey, ini Tuhan. Dan saya berharap semak itu akan membawa saudara kembali kepada Tuhan. Amin. Mungkin kita orang-orang yang hilang, kita orang-orang yang udah lama gak ke gereja, kita orang-orang yang udah lama gak lagi membangun hubungan sama Tuhan. Tapi saya berharap biarlah perjalanan saudara ada semak yang menyala, yang membuat saudara akan kembali sama panggilannya Tuhan. Semak itu begitu kuat menyala, sehingga gak ada alasan saudara untuk gak memperhatikannya. Ya, Keluaran 3 ayatnya yang ke-10, ini yang Allah katakan. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Allah mengajak Musa kembali pada rencananya. Lihat, semak menyala itu menarik perhatiannya Musa. Dan Allah coba tawarkan ini, ayo kembali kepada panggilanku. Dan kita mau sama-sama lihat gimana sih responnya Musa. Karena ini ternyata yang menjadi respon kita juga kadang-kadang. Waktu Tuhan panggil kita kembali, kadang-kadang ini yang menjadi respon kita juga. Ini yang pertama, kita merasa kita gak mampu. Karena apa? Karena dia udah coba sebelumnya. Musa udah pernah mencoba sebelumnya dan dia gagal. Dan dia bilang, enggak lah, gak bisa lah Tuhan. Setelah mengalami kegagalan, biasanya kita merasa bahwa kita gak mampu melakukannya lagi. Kita udah gak mau mencobanya lagi. Apa kegagalan saudara? Pernikahan saudara? Saudara gak mau memperbaikinya lagi? Saudara pikir udah gak mungkin Pak, udah gak mungkin. Tapi saya mau bilang, ketika Tuhan panggil saudara, saya berharap saudara bisa meresponinya dengan baik. Amin. Kegagalan saudara di masa lalu gak menjamin bahwa saudara akan gagal juga. Ayo coba sesuatu yang baru. Tapi ini respon Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapakah aku ini? Mana bisa? Musa pernah mencoba dan gagal. Dan itu yang membuat dia gak mau nyoba lagi. Dia bilang, udahlah gak bisa Tuhan. Siapa aku ini? Kegagalan yang pernah kita alami membuat kita malas buat mencoba lagi. Sudah sering alami itu? Belum apa-apa kita udah mikir, udahlah gak bisa. Siapa sih aku ini? Gak mungkin Tuhan. Tapi biarlah pagi ini ada satu berita yang boleh disampaikan. Kegagalan saudara gak menjamin kegagalan saudara di masa lalu, gak menjamin kegagalan saudara hari ini. Amin. Kegagalan saudara di masa lalu, biarlah itu hanya masa lalu. Jangankan jadi beban yang saudara bawa terus sampai hari ini yang mewarnai keputusan saudara yang gak mau mencoba sesuatu yang baru. Tuhan sedang mengajak kita untuk kembali. Amin saudara. Ya, saya beberapa minggu lalu ya, saya mengunjungi salah satu home.
Dan saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu anggotanya. Dan saya bilang, kenapa lu gak mau pelayanan sih? Dia bilang, gue pernah bikin salah ini. Gue pernah bikin kesalahan. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini menjadi tertuduh, dia bilang. Jadi perasaan tertuduh itu terbawa terus sampai hari ini. Kegagalan yang dia pernah buat itu terbawa sampai hari ini. Dan yang membuat dia gini, enggak, gue gak mau apa-apa. Gue gak mau pelayanan lagi. Sayang saudara, Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Amin saudara. Biarkan mimpi Tuhan kita genapi lewat kehidupan kita. Kita mungkin bukan orang sempurna yang gak pernah gagal, betul? Kita bukan orang hebat yang gak pernah bikin salah. Tapi percayalah, kegagalan kita gak menjamin hari ini kita gagal lagi. Amin. Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Dan ini yang selanjutnya, ayatnya yang ke-10. Ini kata Musa kepada Tuhan juga nih. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kita hanya fokus pada kekurangan diri kita. Dan kita bilang, gak bisa Tuhan, mana mungkin. Udah gak bisa lah. Padahal Tuhan bisa pakai keadaan terburuk dalam hidup kita untuk membawa kita menggenapi rencananya. Saudara percaya itu? Keadaan-keadaan buruk, keadaan-keadaan yang gagal, keadaan mungkin dosa kita yang kotor, itu semua bisa Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Saya pernah menjumpai orang-orang di home, mungkin saudara ada di tempat ini. Mereka orang-orang yang melayani orang-orang dalam penjara. Mereka orang-orang yang secara rutin melayani orang-orang yang di penjara. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang dulu pernah di penjara, saudara. Dan setelah mereka keluar, mereka melayani orang-orang yang di sana. Tuhan bisa pakai pengalaman-pengalaman buruk kita, kegagalan kita. Tuhan bisa pakai untuk memberkati orang yang ada di dalam penjara. Mungkin kita berpikir bahwa kehidupan, udah gagal, gue udah di penjara, gue udah kacau hidupnya. Tuhan belum selesai sama saudara. Amin. Tuhan bisa pakai semua kekurangan itu untuk jadi berkat buat orang-orang lain. Ayo percayalah itu, biarlah itu mimpinya Tuhan boleh tergenapi lewat kehidupan kita semua. Sebuah pengalaman yang buruk, sebuah pengalaman yang mungkin kotor. Tapi Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat. Amin. Ya, pengalaman hidup yang gagal dan kotor adalah tempat di mana saya bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Saya pernah ngobrol dengan mereka dan bilang gitu, ya ternyata penjara adalah tempat di mana saya bisa ketemu dengan Yesus. Wow, saya bilang luar biasa ya. Tuhan punya rencana agak unik, tapi begini, Tuhan bisa pakai apapun untuk menyatakan dirinya. Betul? Meskipun itu hanya di dalam penjara, sesuatu keadaan yang gak gampang, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk mengalami perjumpaan dengan saudara. Ini cara Tuhan, ini janji Tuhan. Waktu Musa udah ngomong gitu semua, Tuhan cuma bilang gini. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Musa bilang, saya gak bisa Tuhan, udah lewat lah Tuhan, udah gak mampu, saya udah gak bisa. Tuhan cuma bilang, bukankah aku akan menyertai engkau? Mungkin dulu kita melakukan hal yang sama tanpa Tuhan. Tapi hari ini ketika saudara ambil keputusan untuk mencoba lagi, ini yang janjinya Tuhan. Bukankah aku akan menyertai engkau? Mungkin kalau bulan lalu, tahun lalu saudara menyerah dengan pernikahan saudara, itu karena saudara melakukannya dengan kekuatan saudara. Tapi hari ini ketika saudara mau melakukannya bersama dengan Tuhan, ini janjinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Dan saya yakin hasilnya akan berbeda. Dan saya yakin kita akan beda banget menghadapinya. Karena kita tahu bahwa gini, kemampuannya bukan dari kita. Kemampuannya tapi berasal dari Tuhan. Saya suka kata ini, bukankah aku akan menyertai engkau? Ada satu janji bahwa Tuhan gak akan lepasin kita. Ada satu janji bahwa Tuhan gak mungkin lepasin kita. Kesadaran bahwa Allah menyertai kita harusnya membuat kita punya keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Kita punya keberanian untuk memulai. Karena kita gak mengandalkan diri kita sendiri, kita sedang mengandalkan Tuhan. Amin. Itu poin yang pertama, berhenti untuk bilang bahwa kita gak mampu. Karena ini kuncinya, Tuhan yang akan menyertai saudara. Keputusan kita adalah mau atau enggak.
Bukan bicara tentang mampu atau enggak mampu, tapi apakah saudara mau berjalan bersama Tuhan atau enggak? Apakah saudara mau meninggalkan kegagalan saudara dan memulai sesuatu yang baru atau enggak? Itu keputusan saudara. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, ini yang Musa lakukan. Dia enggak peduli dengan rencana Allah. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ada di Keluaran 4 ayatnya ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ini udah kayak, udah Tuhan lah, nggak tahu lah, utus aja siapa aja. Yang penting jangan saya. Seringkali kita buat alasan-alasan. Kalau hari ini itu terjadi sama kita seringkali bikin alasan-alasan. Dari alasan yang rohani sampai yang nggak rohani, alasan yang lembut sampai alasan yang kasar, intinya gua nggak mau. Seringkali kita begitu. Kita hidup dengan keinginan kita sendiri. Pokoknya saya nggak mau. Apapun alasannya, pokoknya saya nggak mau. Sudah mungkin pernah ambil keputusan itu? Kita udah nggak peduli lagi. Kita udah nggak mau lagi peduli. Udah Tuhan, utusnya yang lain. Kita udah nggak peduli lagi sama panggilannya Tuhan. Kita udah nggak mau lagi berjalan bersama Tuhan. Tapi saya mau bilang gini, sadarkah ketika saudara menolak rencana Tuhan, sebenarnya kita sedang menolak pribadinya Tuhan. Tuhan punya rencana buat hidup kita, betul? Tuhan punya mimpi dalam hidup kita. Dan waktu kita gak mau menggenapi mimpi itu, kita sedang menolak Allah secara pribadi. Ayo jangan keraskan hati. Amin. Jangan keraskan hati, ayo peduli dengan mimpinya Tuhan. Itu yang membuat saudara ada di sini. Itu yang membuat saudara ada di bumi itu ya alasannya karena Tuhan punya tujuan buat kita. Jangan keraskan hati, ayo lembutkan, ayo dengar-dengaran sama Tuhan. Itu dua alasan umum yang sering kita dengar, kita gak mampu dan kita gak peduli. Dan kita seringkali seperti Musa terikat dengan kegagalannya, fokus pada kegagalan masa lalu dan fokus pada kekurangan diri sendiri. Makanya healthy heart jadi penting, betul saudara? Untuk melepaskan trauma kegagalan, untuk melepaskan bahwa saya gak mampu, perlu hati yang bersih, perlu hati yang sehat. Untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan saudara, percayalah perlu hati yang bersih. Makanya kami di sini sangat memperhatikan tentang kesehatan hati. Healthy heart penting untuk menjalani rencana Allah. Healthy heart penting untuk menggenapi panggilan dalam hidup kita. Mungkin ada banyak pertanyaan. Bagaimana kita merespon terhadap kegagalan? Kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Kita semua pernah ada di musim itu. Mungkin kita gagal dalam banyak hal. Apa respon kita? Apakah kita akan seperti Musa? Kita seperti Musa, kita selalu mengingat tentang kegagalan yang membuat kita gak mau ambil sesuatu yang baru. Yang membuat kita gak mau melangkah lagi bersama Tuhan. Kita lebih melihat kegagalan kita. Apa respon saudara? Apakah kegagalan membuat saudara menjadi sembunyi? Saya dulu pernah coba Pak, udahlah gak usah coba lagi lah. Saya mau bilang gini, Tuhan belum selesai dengan saudara. Amin. Buku belum selesai ditulis, saudara jangan cepat-cepat pindah. Saudara jangan cepat-cepat ambil keputusan bahwa ini gak akan berhasil. Percayalah bahwa perjalanan saudara belum selesai. Saudara masih ada dalam mimpinya Tuhan. Tuhan masih beracara sama saudara dan bilang gini, rencanaku harus jadi dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan orang-orang yang menyerah, bukan orang-orang yang cuma sembunyi. Tapi orang-orang yang mau menggenapi rencana Allah. Apakah beban masa lalu saudara membuat saudara gak mau mencoba sesuatu yang baru lagi bersama Tuhan? Sakit hati saudara membuat saudara gak mau lagi berjalan sama Tuhan. Kekecewaan saudara membuat saudara gak mau lagi untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin apa yang kita lakukan gak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Seperti yang Musa alami. Maksud dia buat menolong orang Israel. Tapi balasannya seperti itu. Dia malah dikejar-kejar mau dibunuh. Aneh. Mungkin hari ini juga kita mengalami seperti itu. Kita berpikir bahwa ketika kita berbuat baik,
maka respon yang kita dapat harusnya juga baik juga dong. Tapi pertanyaannya gini, bagaimana kalau setelah kita berbuat baik, respon yang kita dapat gak sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Pertanyaannya gini, apakah kita masih mau melakukan perbuatan baik atau kita enggak? Musa memilih untuk lari. Musa memilih untuk enggak lakukan lagi perbuatan itu. Pertanyaannya buat kita semua, apakah ketika kita perbuatan baik kita enggak ditanggapi sesuai dengan yang kita inginkan? Apakah saudara masih tetap memutuskan untuk berbuat baik atau enggak? Itu keputusan saudara. Tapi saya berharap gini, alasan kita berbuat baik itu lahir dari sebuah keputusan karena saya pengen berbuat baik. Amin. Saya enggak terlalu peduli orang lain mau terima mau enggak, saya memutuskan untuk berbuat baik. Ya, kita teman-teman pelayanan sering alami itu kan. Kita sudah melakukan banyak hal tapi respon yang didapat enggak terlalu baik juga. Tapi buat saya gini, saya akan tetap melakukan yang terbaik. Amin. Saya akan tetap melakukan kebaikan. Buat saya, buat kami semua di CLCC, kita memutuskan untuk berbuat baik. Terlepas respon apapun yang kita dapat, kita memutuskan untuk berbuat baik. Amin saudara. Berbuat baik adalah sebuah keputusan. Bukan karena orang baik sama kita dan kita berbuat hal yang sama. Tapi perbuatan baik lahir dari sebuah keputusan. Nah, ada hal yang terakhir yang saya mau sampaikan gini. Berjalan bersama Tuhan selalu diawali dengan keputusan untuk keluar dari zona nyaman. Seringkali zona nyaman membuat kita gak mau kemana-mana. Keberadaan Musa di Midian itu sangat nyaman saudara, betul? Musa udah jadi gembala, udah punya bisnis di sana, dia udah punya istri di sana, mertuanya juga baik, mungkin dia pelayanan karena mertuanya imam. Dia orang yang sudah cukup segalanya. Dia pikir ya udah mau apa lagi? Midian udah menjadi tempat yang nyaman banget buat Musa. Gak ada alasan buat Musa untuk keluar dari Midian. Dia sudah punya segalanya. Makanya susah banget buat Musa untuk meninggalkan Midian. Tapi dari cerita itu, Musa harus keluar dari zona nyamannya. Mungkin pertanyaan yang sama buat kita. Apa zona nyaman buat saudara? Jangan-jangan kita emang harus keluar dari situ untuk menggenapi rencana Allah. Dan Musa mengambil keputusan yang saya tahu gak gampang. Gak gampang. Kita akan selalu menemukan alasan untuk menolak berjalan bersama dengan Allah. Tapi Allah selalu punya cara untuk membawa kita masuk dalam panggilannya. Percayalah itu. Kita punya banyak alasan untuk menolak rencana Allah. Untuk menolak kita berjalan bersama dengan Tuhan. Menolak untuk memulai sesuatu yang baru. Kita sudah gak berharap lagi. Kita sudah kecewa. Kita sudah gak berharap apa-apa tentang pernikahan kita. Kita udah gak berharap apa-apa lagi tentang bisnis kita. Kita punya banyak alasan untuk sembunyi. Kita punya banyak alasan untuk berhenti. Tapi biarlah pagi ini ada berita yang mau sampaikan. Tuhan belum selesai dengan saudara. Amin. Dan biarlah semak belukar itu menyala yang mengundang perhatian saudara. Yang membuat saudara kembali sama Tuhan. Yang membuat saudara punya pengharapan lagi dalam Tuhan. Gak gampang, saya tahu gak gampang. Dengan beban kegagalan, saya tahu gak gampang. Tapi ayolah, kiranya kebenaran yang boleh disampaikan boleh membawa saudara mengambil keputusan untuk memulai lagi bersama Tuhan. Amin saudara. Jadi perenungannya cuman satu saja. Seperti Allah mengejar Musa dan menarik perhatiannya dengan semak menyala. Mungkin suatu saat Allah akan hadirkan sesuatu yang menyala untuk menarik perhatian kita. Pesan saya, Tuhan belum selesai dengan saudara. Berhenti untuk sembunyi, berhenti untuk lari. Tuhan akan kejar saudara, Tuhan akan kejar kita untuk menggenapi panggilannya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan.